Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude, asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah soal penalaran matematika SNPD 2023 part 17, part 1 sampai part 16 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga semakin paham, semakin bisa, semakin mantap untuk bertarung di SNPD 2023. Tentunya hasilnya memuaskan dan teman-teman keterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Oke, pada part 17 ini kita mulai soal nomor 31 dan nomor 32. Untuk nomor 1 sampai 30 tadi sudah saya bilang sudah ada di part sebelumnya. Silakan tonton supaya siap nanti ya. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Seperti biasa soal penalaran matematika ada ceritanya ya, ada bacaannya, sehingga teman-teman harus jeli untuk melihat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, kita mulai soal untuk part 17 ya. Dalam menanam jagung, kebutuhan benih tanaman jagung sangatlah dipengaruhi oleh faktor luas luas tanam, jarak tanaman, dan varietas yang digunakan. Jika dalam kemasan benih terdapat informasi daya tumbuh 80%, ini artinya apa? Yaitu dalam setiap 100 benih, ternyata benih yang ditanam ya, ternyata benih yang tumbuh hanya 80 gitu. Jadi kalau nanti ada informasi ya di kemasannya 80% daya tumbuhnya, itu artinya dalam 100 benih itu yang tumbuh 80. Kalau nanti ini katakan 90%, maka dalam 100 benih yang tumbuh adalah 90. Seandainya ini 90% ya. Oke, sudah paham ya? Nah, pertanyaannya untuk soal nomor 31. Jarak tanam jagung secara umum adalah 80 cm dikali 20 cm secara umum. Jika ditanam satu butir ya, ini bukan putih ya. Satu butir benih ya, ditanam satu butir benih per lubang, maka jumlah populasi jagung untuk 1 hektar yang diminta adalah berapakah jumlah populasi jagung untuk 1 hektar jika 1 butir itu untuk per lubang ya. Ini jaraknya 80 sampai 20 cm ya. Apakah 60.000? Apakah 62.500, apakah 65.000, apakah 65.200, apakah 67.500. Oke, kita coba kita bahas solusinya di sebelah kanan ya. Oke, saya tulis di sini solusinya untuk soal nomor 31. Oke, langkah pertama kita harus menghitung luasnya, luas untuk jarak tanamnya itu tadi ya. Di situ ada satu jagung tadi dengan ukuran yaitu 80 kali 20 ya. 80 kali 20 ketemu berapa? Ketemu 1600 cm persegi. Nah, cm persegi. Oke, kemudian ingat 1 hektar teman-teman harus paham ini ya. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Atau sama dengan kalau jadikan cm persegi kan turun 2, berarti nanti dikali 10.000 ya, maka nanti hasilnya adalah 100 juta ya. Jadi 100 juta centimeter persegi. Lah, ini 1 hektar. Yang diminta adalah berapakah jumlah populasi jagung untuk 1 hektarnya. Berarti banyaknya jagung ya. Saya tulis saja. Banyaknya jagung yang akan ditanam dalam 1 hektar
itu adalah luasnya ini berapa? 100 juta cm persegi dibagi dengan ini 1600. Oke. Maka hasilnya nanti ketemu 62500 ya. Nanti silakan dihitung 62500. Maka option jawaban yang betul teman-teman adalah 62500, maka adalah jawabannya yang B. Seperti itu teman-teman ya untuk soal nomor 31. Jadi tinggal kita cari 1 hektar ini berapa cm persegi, kita bagi dengan luas 1 jagung itu. Ya, sangat mudah sekali ya. Oke, jangan lupa ini. Biasanya lupanya di 1 hektar berubah menjadi ini. Oke. Soal nomor 32. Kita lanjutkan ke soal nomor 32. Jumlah benih jagung yang disiapkan jika daya tumbuh biji jagung 80% adalah berapa butir? Ingat tadi sudah Kim Ude jelaskan di awal, daya tumbuh 80% itu artinya apa? Dalam setiap 100 benih yang ditanam, benih yang tumbuh hanya 80. Jadi artinya apa? Ini 80% tadi dia membutuhkan ini. Ini soalnya ini berkaitan ya dengan ini. Penalaan matematika dalam satu cerita ini berkaitan ya. Berarti 80% itu adalah 62.500. Kalau seandainya nomor 31 ini salah, maka ini juga salah karena takutnya nanti salah perhitungan di sini, maka akibatnya di sini juga salah. Oke. Yang diminta berapa ini? Jika daya tumbuhnya 80%, maka jumlah benih jagung yang disiapkan berapa? Berarti 100% yang diminta. Jadi kalau 100% itu berapa? Itu maksudnya seperti itu. Jadi ya tinggal kita kalikan silang aja sini. Ini kita misalkan X gitu ya. Nah, misalkan X berarti nanti mencari X ini tinggal kita kalikan silang, berarti nanti 62.500 dikali 100 dibagi 80. Artinya hasilnya harus di atas 62.500. Semuanya di atas 62.500. Berarti ini pilihannya sudah oke semua ya. Berarti tinggal kita menghitung 62.500 dikali 100 dibagi 80. Hasilnya adalah 78.125. 78.125. Oke, inilah hasil akhirnya. 78.125, sehingga option jawaban yang betul adalah yang B. Oke. Seperti itu teman-teman semua. Jadi sangat mudah sekali. Jangan lupa ingat waktunya sangat cepat sehingga nanti berpikir juga sama cepat itu lebih baik. Karena nanti ada soal-soal mungkin yang lebih sulit untuk menambah waktu soal tersebut. Oke, semangat belajar. Salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.